Penembak seorang remaja di Taman Sari, Jakarta ditangkap tim gabungan Polsek Taman Sari dan Polres Metro Jakarta Barat. Pelaku ditangkap bersama 9 orang lainnya di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku penembakan seorang remaja di Taman Sari, Jakarta dibekuk tim gabungan Polsek Taman Sari dan Polres Metro Jakarta Barat. Ia ditangkap di rumah kontrakannya di Tebet, Jakarta. Selain dirinya, polisi juga menangkap 9 pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam bentrokan. Para pelaku ditangkap tanpa perlawanan karena dalam kondisi mabuk usai pesta miras. Saat digeledah, polisi menemukan sepucuk senjata api dan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku untuk menembak korban. Sepintas tadi kalau kita lihat memang itu senjata organik Polri, revolver jenis SNW. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita akan cek di kantor kembali. Sebelumnya, unit reskrim Polsek Taman Sari mendatangi Jalan Mangga Besar 6 untuk menggelar olah tempat kejadian perkara terkait penyerangan dan penembakan seorang remaja. Peristiwa dilatar belakangi perseteruan antara warga dan sekelompok orang yang mengkonsumsi minuman keras hingga larut malam. Kesal ditegur warga, 10 orang menyerang warga. Akibatnya seorang pelajar tertembak dan terkena luka sabetan senjata tajam. Emang nggak apa-apain, emang kasihan saya. Sekarang anaknya di mana, Bu? Di Cipto. Saya belum diapa-apain, evakuasi dari jam 1 malam. Dia udah ribet kesakitan. Itu luka tembak di bagian mana, Bu? Tahu katanya di sini, tapi katanya atau saya mah nggak tahu mana, Dek. Nggak tahu, lihat darah juga dia banyak. Kekurangan darah juga dia. Tolong deh Pak, ini ke sono anak saya kasihan. Korban yang kritis dibawa ke RSCM Jakarta untuk perawatan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini lokasi penembakan sudah ada rekan kami Bayu Pradana di sana. Bayu, bagaimana pengamanan di lokasi hingga sore hari ini, Bayu? Iya, Davi dan juga Stefani, memang dari korban sendiri pun sampai saat ini masih menjalankan perawatan yang intensif. Sementara untuk pengamanan hanya ada sejumlah warga yang memang masih melakukan aktivitas seperti biasa saja, Davi dan juga Stefani, untuk memang melihat kondisi setelah adanya kejadian penembakan kepada korban, yaitu saudara MIS. Dan juga Davi dan Stefani, saya akan mengajak juru kamera Ahmad Muhari untuk bersama-sama kita melihat seperti apa lokasi di dekat tempat tinggal korban. Kita melihat di sebelah kiri layar Anda adalah bangunan yang merupakan kamar mandi umum, di mana ini juga toilet yang biasa digunakan warga sekitar. Dan memang tempat ini berada di dekat dari tempat tinggal korban, yaitu saudara Muhammad Idris yang memang mengalami tembakan dari penembak tidak dikenal. Dan begini kondisinya, memang bangunan ini sedikit terbuka, dan diketahui dari informasi yang kami dapatkan saat itu saudara MIS atau Idris ini meminta izin kepada orang tua untuk buang air pada pukul 1 dini hari. Sementara saudara Idris ini berjalan dari rumah menuju ke kamar mandi umum ini. Dan sontak memang saat perjalanannya ini saudara Idris mendengar adanya kericuhan yang ada di depan gang dari rumahnya. Bersama juru kamera Ahmad Muharlin kembali kita melihat seperti apa lokasi terjadi kericuhan. Kalau kita lihat ini dari lokasi kamar mandi umum menuju ke jalan raya, tempat di mana kericuhan terjadi. Sontak saat keramaian atau kericuhan terjadi, saudara Idris ini langsung menuju ke depan atau ke jalan raya, di mana kalau kita lihat memang jalan raya yang memang tidak terlalu besar ini banyak sekali penduduk, di mana kita juga melihat rumah yang cukup padat ini ada di sini, dan ada juga minimarket di dekat sini, dan juga banyak orang yang berjualan di dekat sini. Dan memang dari kejauhan di sebelah sana, pemirsa, kalau saya bisa tunjukkan sedikit, di sebelah sana, di ujung sana itu ada kosan yang memang saat ini masih ditutup, dan diketahui kericuhan terjadi bermula dari sana. Sejumlah pemuda ini pada waktu kejadian itu sedang melakukan pesta dengan adanya berbagai minuman keras juga di sana.
Dan saat melakukan pesta, dari informasi yang kami dapatkan memang sempat terjadi kericuhan secara internal di antara mereka, sehingga ini mereka juga sempat cekcok dengan berbagai senjata, dan satu shoot atau satu ledakan senjata ini sempat dilontarkan oleh mereka. Sontak membuat warga daerah sini ini sempat keluar dikarenakan adanya kebisingan dan juga suara dari senjata yang ada. Sementara itu saat keluar juga para pemuda itu merasa warga menghakimi mereka, sehingga mereka merasa malu dan mereka mengeluarkan senjata lainnya seperti adanya celurit dan juga pistol. Dan saat mereka adanya kericuhan di antara mereka, maka mereka merasa keadaan mereka terancam dan mereka melontarkan tembakan, yaitu kepada saudara Idris yang memang tidak mengetahui ada kejadian apa saat malam itu. Selain saudara Idris, juga tembakan tersebut juga mengenai dua sisi mobil yang terparkir dekat sini, sehingga memang akhirnya warga harus mengamankan. Stefani dan Davi. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari kawasan Taman Sari. Selamat bertugas kembali.